Nia, seorang ibu lurah yang berusia 45 tahun, sudah lama menjalani kehidupan yang penuh dengan tanggung jawab dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, hidupnya mulai berubah saat ia bertemu dengan Zaidan, seorang mahasiswa KKN berusia 23 tahun yang baru saja ditempatkan di desanya. Dengan usia yang terpaut jauh dan perbedaan latar belakang, keduanya memulai hubungan yang penuh dinamika. Ada rasa kesepian di hati Nia yang tak pernah disadari sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, mereka semakin dekat, namun apa yang dimulai sebagai hubungan profesional mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam dan tak terduga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pengingat bersama dalam menjalani kehidupan, kita selalu diingatkan untuk menjaga hati dan niat dalam setiap langkah. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang seorang ibu lurah yang jatuh cinta pada seorang mahasiswa KKN. Kisah ini penuh dengan suka, duka, dan banyak pelajaran hidup. Gerakan jari Anda untuk like dan subscribe ke channel ini. Share, like, subscribe Anda sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah untuk saling mengingatkan. Di bawah langit yang cerah, angin yang sepau-sepau seakan menambah kedamaian di desa yang tenang itu. Desa yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota besar, dengan pemandangan alam yang masih asri dan udara yang segar. Nia, seorang ibu lurah berusia 45 tahun, sedang duduk di ruang kerjanya, menyelesaikan laporan-laporan yang menumpuk. Sebagai seorang lurah, ia selalu mengutamakan pelayanan kepada warganya, memastikan semua urusan desa berjalan dengan lancar. Namun, di balik sosoknya yang tegas dan penuh tanggung jawab, ada rasa kesepian yang seringkali datang mengintai. Nia sudah cukup lama menjalani hidup sebagai seorang ibu tunggal, sejak suaminya meninggal beberapa tahun yang lalu. Ia tidak pernah merasa membutuhkan siapapun selain anak-anaknya dan pekerjaan di desa ini. Hari itu, Nia sedang merencanakan beberapa program sosial untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Namun, rasa lelah tak bisa ditahan, dan ia memutuskan untuk beristirahat sejenak. Saat itu, pintu ruang kerjanya diketuk. Seorang pemuda masuk, mengenakan pakaian kasual dengan ransel di bahunya. Pemuda itu adalah Zaidan, mahasiswa KKN yang baru saja diterjunkan ke desa tempat Nia bekerja. Usianya baru 23 tahun, jauh lebih muda dari Nia, namun tampaknya penuh semangat dan antusiasme yang menular. Selamat siang, Ibu Nia. Saya Zaidan, mahasiswa KKN yang ditempatkan di desa ini. Saya ingin memperkenalkan diri dan menyampaikan beberapa rencana untuk kegiatan sosial, ucap Zaidan dengan senyum ramah. Nia yang sedang duduk di kursi kerjanya menatap pemuda itu. Meskipun usianya terpaut jauh, ada sesuatu yang menarik dari sosok Zaidan. Wajahnya tampan, penuh semangat, dan matanya berbinar penuh gairah. Namun, Nia berusaha mengesampingkan perasaan tersebut. Bagaimana mungkin seorang ibu lurah sepertinya bisa merasa tertarik pada pemuda yang baru pertama kali ditemui? Silakan duduk, Zaidan. Apa yang bisa saya bantu? Jawab Nia dengan suara yang sedikit terdengar lelah namun tetap profesional. Zaidan duduk di kursi di seberang meja kerja Nia, dan mulai menjelaskan beberapa rencana yang telah ia siapkan untuk program KKN-nya. Ia ingin mengadakan pelatihan keterampilan untuk ibu-ibu di desa, memperkenalkan sistem pertanian yang lebih ramah lingkungan, dan beberapa kegiatan lainnya. Nia terkesan dengan ide-ide yang disampaikan Zaidan. Pemuda ini tampaknya memang memiliki banyak pengetahuan dan semangat untuk membantu masyarakat. Sesekali, Zaidan menatap Nia dengan penuh perhatian, menyadari bahwa meskipun Nia terlihat tegas, ada kelembutan dalam cara dia berbicara. Hari pertama pertemuan mereka pun berlalu dengan diskusi yang penuh antusias. Zaidan sangat ingin memberikan yang terbaik untuk desa ini, dan Nia, meskipun merasa sedikit canggung, mulai merasa nyaman berbicara dengannya. Ia bisa melihat bagaimana pemuda itu serius dengan tugasnya, dan itu membuatnya mulai memandang Zaidan bukan hanya sebagai mahasiswa KKN, tetapi juga sebagai seseorang yang punya potensi untuk membantu desa ini berkembang. Beberapa hari setelah pertemuan pertama itu, Zaidan kembali datang ke kantor Nia. Kali ini, ia membawa beberapa usulan program tambahan yang lebih terperinci. Nia sudah mulai merasa terbiasa dengan kehadirannya. Mereka sering berbincang-bincang tentang berbagai hal, mulai dari kehidupan di desa, program-program sosial, hingga hal-hal pribadi. Zaidan bercerita tentang keluarganya yang berasal dari kota besar,
tentang bagaimana ia merasa tertantang untuk belajar hidup lebih sederhana di desa. Nia mendengarkan dengan seksama, merasa terhubung dengan cerita Zaidan. Meskipun perbedaan usia di antara mereka sangat jauh, ada semacam kedekatan yang mulai terjalin. Di luar kantor Nia, di taman desa, Zaidan sering mengajak Nia berjalan-jalan. Mereka berbincang sambil menikmati keindahan alam yang ada di sekitar mereka. Nia mulai merasa senang saat Zaidan berada di sekitarnya, meskipun ia selalu berusaha menahan perasaan itu. Zaidan, di sisi lain, semakin terbuka dan merasa nyaman berbicara dengan Nia. Ia tidak bisa menyangkal bahwa Nia adalah sosok yang luar biasa, bukan hanya sebagai lurah, tetapi juga sebagai pribadi yang bijaksana dan penuh perhatian. Satu malam, setelah selesai menghadiri acara di balai desa, Zaidan mengantar Nia pulang. Suasana malam itu sangat tenang, hanya suara angin dan gemerisik daun yang terdengar di sekitar mereka. Nia merasa sedikit canggung, tetapi juga ada perasaan hangat yang mengalir di hatinya. Zaidan berhenti sejenak di depan rumah Nia, menatapnya dengan senyum yang lembut. "Ibu Nia, saya senang bisa mengenal Anda lebih dekat. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bekerja bersama Anda," kata Zaidan dengan tulus. Nia tersenyum, merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Zaidan. "Terima kasih, Zaidan. Saya juga senang bisa bekerja sama denganmu. Saya tahu, ini bukan pekerjaan mudah, tapi dengan semangat seperti milikmu, kita bisa membuat perubahan." Zaidan tersenyum lebar. "Saya akan melakukan yang terbaik, Ibu. Saya yakin kita bisa membuat desa ini lebih baik." Namun, meskipun Zaidan berkata demikian, di dalam hati Nia, ada perasaan yang lebih dalam lagi. Perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketertarikan yang mulai tumbuh seiring waktu. Ia berusaha untuk mengabaikannya, tetapi perasaan itu semakin kuat setiap kali mereka berbicara, setiap kali mereka saling berbagi pandangan. Zaidan berpamitan dan melangkah pergi, namun sebelum dia pergi, dia menoleh sekali lagi dan berkata, "Saya akan selalu ada untuk membantu, Ibu Nia." Malam itu, Nia duduk di teras rumahnya, memandang bintang di langit. Hatinya dipenuhi dengan kebingungan. Apa yang sebenarnya ia rasakan? Mengapa perasaan ini tumbuh begitu cepat? Bahkan tanpa ia sadari, ia tidak tahu apakah ini hanya ketertarikan biasa, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang mulai berkembang. Namun satu hal yang pasti, sejak pertemuan pertama dengan Zaidan, hidup Nia terasa berbeda. Sebuah perasaan yang baru muncul, membuatnya merasa bingung dan terkejut. Perasaan yang tak pernah ia duga akan hadir di tengah-tengah kesibukan dan tanggung jawabnya sebagai seorang lurah. Hari-hari berlalu dengan cepat, seperti angin yang berhembus di antara pepohonan yang tinggi. Nia merasa dirinya terjebak dalam kebingungannya. Meski ia berusaha keras untuk tidak memikirkan Zaidan, kenyataannya ia selalu saja teringat pada pemuda itu. Setiap kali Zaidan datang untuk bertanya atau mengusulkan ide, hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya. Zaidan, dengan caranya yang santai namun penuh semangat, mulai memasuki ruang hatinya yang selama ini terkunci rapat. Keadaan ini begitu asing bagi Nia yang terbiasa menjaga jarak dengan perasaan pribadi. Suatu sore, setelah rapat desa selesai, Nia duduk di kursi kerjanya yang besar dan mulai menulis laporan kegiatan. Namun, pikirannya tidak bisa lepas dari Zaidan. Ia teringat pada percakapan mereka beberapa hari lalu di kedai kopi, di mana Zaidan dengan lembut berkata, "Ibu Nia, saya merasa kita bisa membuat perubahan besar bersama-sama. Tidak hanya untuk desa ini, tapi juga untuk diri kita sendiri." Pernyataan itu bergetar di hati Nia, membangkitkan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Zaidan begitu percaya diri dan penuh harapan, membuat Nia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ada kesempatan untuk menemukan kebahagiaan yang ia lupakan selama ini. Namun, setiap kali Nia mencoba memikirkan perasaan itu dengan lebih dalam, rasa takut menyelimutinya. Bagaimana mungkin ia, seorang ibu lurah dengan banyak tanggung jawab, bisa merasa seperti ini terhadap seorang pemuda yang jauh lebih muda darinya? Pada suatu sore yang cerah, Zaidan datang lagi ke kantor Nia. Saat itu, Nia sedang menyelesaikan laporan proyek pembangunan jalan desa. Zaidan memasuki ruangannya dengan senyum lebar, wajahnya penuh semangat. Meski Nia berusaha untuk tetap fokus, perasaan hangat di dalam hatinya tidak bisa ia tutupi. "Ibu Nia,
saya ingin sekali melanjutkan proyek yang kita bahas kemarin. Ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan, kata Zaidan, suaranya bersemangat. Nia mengangguk, berusaha menjaga profesionalisme. Silakan, Zaidan. Apa yang perlu dibicarakan? Zaidan duduk di kursi seberang meja, membuka laptop dan mulai menunjukkan beberapa rencana yang lebih rinci. Sambil menjelaskan, matanya tak pernah lepas dari wajah Nia, dan Nia bisa merasakan bahwa Zaidan sangat serius dengan pekerjaan ini. Ada kedalaman dalam cara dia berbicara, dan itu membuat Nia semakin mengagumi pemuda itu. Meski begitu, ia berusaha mengendalikan diri agar tidak terjebak dalam perasaan yang semakin sulit diabaikan. Selama beberapa minggu berikutnya, Zaidan dan Nia semakin sering bertemu untuk membahas proyek-proyek desa. Namun, pertemuan-pertemuan itu semakin terasa lebih dari sekadar urusan pekerjaan. Ada candaan kecil di antara mereka, tawa yang tulus, dan bahkan sentuhan ringan yang tak terhindarkan saat mereka berdua berbicara dengan dekat. Setiap kali Zaidan mengajak Nia berbincang, ada rasa hangat yang menyelimuti Nia, yang sulit untuk diabaikan. Malam itu, Nia pulang larut setelah menyelesaikan beberapa pekerjaan di kantor. Saat ia berjalan menuju rumahnya, tiba-tiba telepon genggamnya berbunyi. Itu adalah pesan dari Zaidan. "Ibu Nia, apakah Anda sudah makan malam? Kalau belum, saya akan mengantar makan. Desa ini begitu sepi, dan saya tahu Anda pasti sibuk. Izinkan saya menghabiskan waktu sedikit bersama Anda, kalau boleh." Nia tersenyum membaca pesan itu. Zaidan selalu tahu bagaimana cara membuatnya merasa dihargai. Tanpa pikir panjang, Nia membalas pesan tersebut. "Terima kasih, Zaidan. Saya baru saja selesai makan, tapi saya akan senang jika kita bisa berbincang sebentar." Beberapa menit kemudian, Zaidan tiba di depan rumah Nia dengan sebuah kotak makan siang yang hangat. Mereka duduk di teras rumah, berbincang-bincang tentang segala hal, mulai dari proyek desa hingga cerita pribadi masing-masing. Zaidan bercerita tentang keluarganya di kota besar, bagaimana ia merasa lebih dekat dengan alam dan kehidupan yang lebih sederhana setelah tinggal di desa ini. Nia mendengarkan dengan seksama, merasakan koneksi yang kuat di antara mereka. "Apa yang membuat kamu tertarik untuk KKN di desa ini, Zaidan?" tanya Nia, mencoba untuk memahami lebih dalam. Zaidan tersenyum dan mengangkat bahu. "Sebenarnya, saya merasa tertantang untuk keluar dari zona nyaman. Di kota, semua orang hidup dengan cara yang serba cepat dan materi. Di desa ini, saya bisa belajar banyak tentang kehidupan yang lebih sederhana, yang lebih mengedepankan kebersamaan dan saling membantu. Dan, tentu saja, saya merasa senang bisa bekerja bersama Anda, Ibu Nia. Anda adalah sosok yang menginspirasi saya." Kata-kata Zaidan itu menghangatkan hati Nia. Untuk pertama kalinya, Nia merasa dihargai bukan hanya sebagai lurah, tetapi sebagai seorang pribadi. Ada rasa nyaman yang mulai tumbuh di antara mereka. Nia mulai menyadari bahwa Zaidan bukan hanya pemuda yang penuh semangat untuk desa ini, tetapi juga seseorang yang bisa mengerti dirinya dengan cara yang berbeda. Saat malam semakin larut, mereka berdua berdiri untuk berpisah. Sebelum Zaidan pergi, ia memandang Nia dengan tatapan yang lebih dalam, lebih serius. "Ibu Nia, terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya merasa sangat beruntung bisa bekerja bersama Anda." Nia mengangguk, berusaha menyembunyikan perasaan yang mulai tumbuh. "Terima kasih juga, Zaidan. Kamu adalah pemuda yang sangat berbakat. Desa ini beruntung memiliki kamu." Namun, saat Zaidan berjalan menjauh, Nia berdiri sejenak di pintu rumahnya, menatap punggung pemuda itu yang semakin menjauh. Perasaan yang ia coba tutupi begitu lama akhirnya meluap. Rasa yang mulai mengisi ruang hatinya. Ia merasa bingung. Perasaan ini terlalu cepat datang, terlalu kuat untuk diabaikan, dan terlalu rumit untuk dihadapi. Bagaimana bisa ia, seorang ibu lurah yang sudah berusia 45 tahun, merasa jatuh cinta pada seorang pemuda yang masih muda, yang baru saja memulai perjalanan hidupnya? Namun, di dalam hatinya yang penuh kebingungan, ada satu hal yang jelas. Zaidan telah memasuki hidupnya dengan cara yang tidak terduga. Nia merasa dirinya seperti terjebak di antara kenyataan dan perasaan yang tak bisa ia kontrol. Perasaan itu semakin sulit untuk dihindari. Setiap kali Zaidan ada di dekatnya, Nia merasakan getaran-getaran halus yang mulai menghiasi hidupnya.
Di malam yang sepi itu, Nia berbaring di ranjangnya, merenung. Apakah perasaan ini salah? Apakah ini hanya sebuah kekaguman yang berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam? Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Dalam setiap detiknya, ia berusaha menahan perasaan itu. Namun ia tahu, Zaidan sudah membuat dirinya merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Beberapa minggu berlalu sejak malam itu. Nia berusaha keras untuk menjaga jarak emosionalnya dengan Zaidan. Setiap kali mereka bertemu, perasaan yang ia coba sembunyikan semakin sulit untuk diabaikan. Namun, ia tetap berusaha menjaga profesionalitasnya sebagai seorang lurah dan tidak membiarkan perasaan pribadinya mengganggu tugasnya. Di balik senyumnya yang tulus, Nia merasa gelisah. Setiap detik yang dihabiskan bersama Zaidan, ada perasaan yang lebih dalam tumbuh di dalam hatinya, perasaan yang tidak bisa ia kontrol. Namun, Zaidan tidak tahu apa yang Nia rasakan. Bagi Zaidan, hubungan mereka adalah hubungan profesional yang penuh semangat dan kerjasama. Ia sangat mengagumi Nia, tetapi dalam hatinya, tidak ada perasaan yang lebih dari itu, sehingga ia merasa tenang dan bebas berinteraksi dengan Nia tanpa ada beban. Meskipun demikian, ada ketegangan yang semakin terasa di antara keduanya. Zaidan kadang merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam cara Nia menatapnya, dan ia seringkali merasa ragu apakah ia harus mengungkapkan perasaan yang mungkin akan mempengaruhi hubungan profesional mereka. Suatu sore, saat mereka sedang berdiskusi di kantor, Nia merasakan ketegangan yang begitu kuat. Zaidan mulai bertanya-tanya tentang rencana masa depan desa dan kehidupan pribadi Nia. Meskipun mereka berbicara tentang proyek-proyek sosial, Nia merasa perasaan itu mulai mengambil alih. Suara Zaidan yang penuh semangat, senyumnya yang tulus, dan cara dia berbicara yang begitu hangat semakin membuat hatinya berdebar-debar. Namun, Nia berusaha keras untuk tidak menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Bagaimana menurutmu tentang program bantuan sosial untuk para petani, Ibu Nia? Tanya Zaidan sambil menatap Nia dengan serius. Nia tersenyum sambil mengerutkan dahi, berusaha memikirkan jawaban yang tepat. Program ini sangat penting. Kami perlu memperkenalkan teknologi pertanian yang lebih efisien. Tapi, kita juga harus memperhatikan kondisi petani yang lebih tua. Mereka tidak mudah menerima perubahan. Jawab Nia dengan suara yang tenang, meskipun di dalam hatinya, gelombang perasaan mulai mengguncangnya. Zaidan mengangguk, namun dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya lebih dalam. Lalu, bagaimana dengan diri Anda, Ibu? Apa yang Anda harapkan untuk masa depan Anda? Apa yang membuat Anda bahagia di luar pekerjaan ini? Pertanyaan Zaidan itu menembus hati Nia. Ia terdiam sejenak, merasa seperti ada beban berat yang ingin ia ungkapkan, tetapi ia menahan diri. Saya hanya fokus pada pekerjaan ini, Zaidan. Tugas saya sebagai lurah adalah untuk masyarakat. Tidak ada waktu untuk memikirkan hal lain. Jawab Nia dengan suara yang sedikit lebih rendah dari biasanya. Zaidan merasa ada sesuatu yang tersembunyi dalam jawaban Nia. Ia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang ingin Nia katakan, tapi entah kenapa, Nia enggan untuk mengungkapkannya. Namun, Zaidan tidak ingin memaksanya. Ia tahu bahwa Nia adalah sosok yang sangat tegas dan independen, dan ia tidak ingin mengganggu kenyamanan Nia. Tapi di dalam hati, Zaidan merasa khawatir. Bagaimana jika hubungan mereka mulai berubah menjadi lebih dari sekadar hubungan profesional? Apa yang akan terjadi pada desa ini jika hubungan mereka diketahui oleh orang-orang? Hari itu, setelah pertemuan itu selesai, Zaidan pulang dengan perasaan yang penuh dengan kebingungan. Di satu sisi, ia merasa senang bisa bekerja dengan Nia, tetapi di sisi lain, ia juga merasa ada ketegangan yang semakin menguat di antara mereka. Ia mulai merenung, apakah mungkin perasaan yang ia rasakan terhadap Nia lebih dari sekadar rasa kagum dan hormat terhadap seorang pemimpin? Zaidan berusaha mengabaikan perasaan itu, tetapi semakin ia berusaha menutupinya, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Di sisi lain, Nia merasa hatinya semakin berat. Zaidan terus hadir dalam hidupnya, dan perasaan yang semakin mendalam membuatnya merasa takut. Takut akan perubahan, takut akan perasaan yang bisa merusak karir dan tanggung jawabnya sebagai ibu lurah. Dalam setiap malam yang sepi, Nia sering terjaga memikirkan Zaidan. Apa yang akan terjadi jika ia mengizinkan perasaan ini berkembang? Apakah ini salah?
Apakah ia harus menjaga jarak dengan Zaidan untuk menjaga profesionalisme? Pada suatu malam, setelah Zaidan menyelesaikan tugasnya dan hendak pulang, ia berhenti sejenak di depan rumah Nia. Hati Nia berdebar ketika ia melihat Zaidan berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan yang dalam. Mereka berdua tidak mengatakan apa-apa untuk beberapa saat. Hanya ada keheningan yang terasa begitu berat, seolah-olah keduanya sedang memikirkan hal yang sama. Apa yang kita lakukan, Ibu Nia? Zaidan akhirnya bertanya, suaranya penuh dengan kebingungan dan ketegangan. Nia menatapnya, mencoba menyembunyikan perasaan yang semakin sulit untuk ia kontrol. Apa maksudmu, Zaidan? Zaidan menarik napas dalam-dalam. Kita sudah begitu sering bertemu, begitu sering berbicara, tapi ada sesuatu yang mengganjal dalam hati saya. Saya tidak tahu apa ini, tapi saya merasa ada ikatan yang lebih dari sekadar profesionalisme antara kita. Saya mulai merasa lebih dari sekadar rekan kerja. Nia terdiam. Kata-kata Zaidan menggetarkan hatinya. Semua yang ia coba tahan begitu lama kini, seperti pecah begitu saja. Ia merasa seperti ada dinding yang runtuh, dan ia terjebak di dalamnya. Apa yang harus ia katakan? Apa yang harus ia lakukan? Perasaan itu terlalu kuat untuk ditahan, tetapi ia takut akan akibatnya. Zaidan, kita tidak bisa melanjutkan ini. Kamu lebih muda, dan kita punya tanggung jawab yang besar. Aku adalah seorang ibu lurah, dan kamu hanya seorang mahasiswa KKN. Kita tidak bisa. Nia terhenti, suaranya bergetar. Zaidan menatapnya dengan penuh pengertian. Saya tahu, Ibu. Saya tidak ingin mengganggu pekerjaan Anda. Tapi saya tidak bisa menyangkal apa yang saya rasakan. Saya menghargai pekerjaan Anda, dan saya juga menghargai siapa Anda sebagai pribadi. Saya ingin bersama Anda, Ibu Nia. Saya ingin menjalani hidup ini bersama Anda. Perasaan Nia semakin kacau. Ia merasa bingung, terombang-ambing antara tugasnya sebagai seorang lurah dan perasaan yang mulai berkembang di dalam hatinya. Bagaimana ia bisa melanjutkan perasaannya ini tanpa merusak segala sesuatu yang telah ia bangun selama ini? Zaidan adalah seseorang yang sangat ia hormati. Tetapi apakah ia bisa mempertaruhkan semuanya untuk mengikuti perasaannya? Di malam yang sunyi itu, Nia merasa seolah-olah dunia sekitarnya berhenti berputar. Semua pilihan yang ada terasa begitu berat. Zaidan menatapnya, dan Nia tahu bahwa keduanya berada di titik yang sangat sulit. Mereka berdiri di persimpangan jalan yang tidak bisa lagi mereka hindari. Zaidan, suara Nia hampir tak terdengar, aku tidak tahu harus bagaimana. Zaidan mendekat sedikit, dengan wajah penuh harapan. Izinkan saya membimbingmu, Ibu Nia. Izinkan saya menjadi bagian dari hidupmu. Nia menarik napas panjang, menatap Zaidan untuk waktu yang lama. Rasanya, ia ingin menghindar, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa perasaan ini sudah terlalu dalam. Begitu dalam, hingga ia tidak bisa lagi menutup mata dari kenyataan. Suasana malam semakin hening, hanya suara angin yang terdengar seiring dengan bunyi daun-daun bergesekan. Di teras rumah Nia yang sederhana namun penuh dengan kenangan, keduanya berdiri dalam kebisuan, berhadapan satu sama lain. Hati Nia berdebar begitu cepat, seakan ingin melompat keluar dari dada. Ada sesuatu yang begitu kuat, begitu nyata, namun juga begitu menakutkan. Rasa takut yang tak terucapkan, perasaan yang begitu menggelora namun penuh dengan keraguan. Inilah titik di mana ia harus memilih. Mengikuti kata hati yang selama ini ia sembunyikan, atau mempertahankan profesionalisme yang telah lama menjadi bagian dari hidupnya. Zaidan berdiri di hadapannya, wajahnya penuh harapan. Tatapan matanya yang lembut dan penuh keyakinan seakan menuntut jawaban dari Nia. Sebuah jawaban yang selama ini terpendam di lubuk hati Nia, namun ia enggan untuk mengungkapkannya. Setiap kata yang keluar dari mulut Zaidan seperti gelombang yang menghempas dinding pertahanan yang selama ini ia bangun. Nia merasa seperti berada di ambang jurang yang dalam, terombang-ambing di antara dua dunia yang berbeda. Ibu Nia, suara Zaidan lembut namun penuh keyakinan. Saya tahu ini sulit, tetapi saya ingin Anda tahu satu hal. Saya ingin bersama Anda, bukan hanya sebagai rekan kerja, tapi lebih dari itu. Saya tidak bisa berpura-pura lagi, perasaan saya terhadap Anda sudah melampaui batas profesional. Nia menatap Zaidan,
mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk menanggapi pernyataan itu. Hatinya berkecamuk. Perasaan yang selama ini ia pendam, perasaan yang ia coba untuk lupakan, kini kembali muncul begitu kuat. Ia menatap Zaidan, wajah pemuda itu tampak penuh kesungguhan, seakan tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya. Tetapi bagaimana dengan dirinya? Apakah ia siap untuk menghadapi kenyataan ini? Apa yang akan terjadi pada desa ini, pada tanggung jawabnya sebagai lurah, jika perasaan ini diteruskan? Nia menggigit bibir bawahnya, matanya berpendar, menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata. Di dalam hatinya, ada perasaan cinta yang sudah terlalu lama tertahan. Namun, di balik itu semua, ada rasa takut yang begitu dalam. Takut akan perubahan, takut akan penilaian masyarakat, takut akan segala konsekuensi yang mungkin muncul jika hubungan ini diketahui orang. Ia sudah lama terbiasa dengan kesendirian, dengan tanggung jawab yang begitu besar, dan tidak pernah membayangkan ada seorang pemuda yang begitu penuh semangat, begitu menginspirasi, yang bisa membuat hatinya tergetar. Zaidan, suara Nia bergetar, aku tidak tahu harus berkata apa. Kamu lebih muda dariku, kita datang dari dua dunia yang berbeda. Aku seorang ibu lurah, punya banyak tanggung jawab, dan kamu hanya seorang mahasiswa KKN. Perbedaan usia dan status kita, itu akan sulit. Aku tidak ingin perasaan ini merusak semuanya, merusak apa yang telah aku bangun di sini, merusak desa ini. Zaidan menggelengkan kepala perlahan, matanya tidak pernah lepas dari tatapan Nia. Ibu Nia, saya tahu perbedaan usia kita, saya tahu ada banyak hal yang harus kita hadapi. Tetapi saya percaya, jika kita berjalan bersama, kita bisa melewati semuanya. Saya tidak akan pernah memaksa Anda. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa saya ingin berada di sisi Anda. Saya ingin membantu Anda, bukan hanya dalam pekerjaan ini, tetapi dalam kehidupan Anda. Mendengar kata-kata Zaidan, hati Nia semakin terombang-ambing. Ia merasa seolah ada perasaan yang begitu tulus dalam ucapan Zaidan. Sebuah perasaan yang tidak hanya didasarkan pada kekaguman semata, tetapi juga pada rasa cinta yang mendalam. Zaidan tidak menginginkan posisi atau kekuasaan, ia hanya ingin bersama Nia, mendukungnya, berjalan bersamanya mengarungi kehidupan yang penuh dengan tantangan. Nia menarik napas panjang, menutup matanya sejenak, mencoba menenangkan diri. Hatinya begitu kacau. Ia menyadari bahwa apa yang dirasakannya adalah cinta yang tulus, yang selama ini ia coba untuk sembunyikan. Cinta yang datang tanpa permisi, yang menyelinap perlahan ke dalam hidupnya. Tetapi, akankah ia benar-benar membiarkan dirinya jatuh cinta pada Zaidan? Apakah ia siap menerima segala konsekuensinya? Kehidupan yang selama ini ia jalani begitu teratur, penuh dengan tanggung jawab yang harus ia jaga. Ia tahu bahwa jika perasaan ini diteruskan, banyak hal yang bisa berubah. Tidak hanya hubungan dengan Zaidan, tetapi juga dengan masyarakat, dengan anak-anaknya, dengan peran yang selama ini ia jalani sebagai seorang ibu lurah. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa lagi ia abaikan. Sebuah perasaan yang sudah lama ia pendam. Perasaan yang mengajaknya untuk mengubah hidupnya, untuk mengikuti kata hati dan tidak terjebak dalam rutinitas yang tak pernah memberi ruang bagi dirinya. Zaidan, melihat keteguhan di wajah Nia, merasakan kegelisahan yang begitu kuat di dalam diri Nia. Ia mendekat sedikit, mengambil langkah lebih dekat, dan dengan lembut menggenggam tangan Nia. Ibu Nia, saya hanya ingin memberi Anda kesempatan untuk bahagia. Saya tidak ingin menambah beban Anda, saya ingin menjadi bagian dari kehidupan Anda yang lebih baik. Air mata mulai mengalir di pipi Nia. Ia merasa cemas, takut akan segala perubahan yang akan datang. Namun, dalam air mata itu, ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah harapan. Harapan yang sudah lama terkubur dalam hatinya. Harapan untuk menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, untuk merasakan cinta yang tulus tanpa takut akan penilaian orang lain. Nia menatap Zaidan, dan untuk pertama kalinya, ia merasa hatinya terbuka. Zaidan, aku tidak tahu apakah ini keputusan yang tepat. Tapi aku tidak bisa menahan perasaan ini lebih lama lagi. Aku merasa hidupku tidak lengkap tanpa kamu. Aku takut, Zaidan. Tapi aku juga ingin merasakan kebahagiaan. Aku ingin berani mengikuti hati ini. Zaidan tersenyum penuh kebahagiaan. Terima kasih, Ibu Nia.
Saya janji saya akan selalu ada untukmu, untuk mendukungmu dalam setiap langkah hidupmu. Nia menundukkan kepala, mencoba menyembunyikan air matanya. Terkadang, untuk bisa bahagia, seseorang harus berani melangkah keluar dari zona nyaman mereka, meninggalkan rasa takut yang selama ini menahan mereka. Nia tahu, ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Sebuah perubahan yang penuh dengan tantangan, namun juga penuh dengan harapan. Di malam yang penuh ketegangan itu, mereka berdua berdiri di bawah langit yang dipenuhi bintang, saling menggenggam tangan dengan keyakinan yang baru ditemukan. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kebingungan. Nia tahu bahwa hidupnya akan berubah, namun kali ini ia tidak takut. Ia siap untuk mengikuti kata hati dan menjalani hidup yang lebih penuh, hidup yang tidak hanya untuk pekerjaan dan tanggung jawab, tetapi juga untuk cinta yang selama ini ia cari. Hari-hari setelah pengakuan itu berjalan dengan lambat namun penuh arti. Nia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, sebuah perubahan yang tak bisa diabaikan. Setiap kali ia bertemu dengan Zaidan, perasaan yang dulu terkunci rapat kini mengalir deras seperti sungai yang tak bisa dibendung. Pada mulanya, Nia merasa cemas, ragu, dan takut akan konsekuensi dari hubungan yang baru saja ia mulai jalani. Tetapi seiring berjalannya waktu, ia semakin merasa tenang. Zaidan tidak hanya hadir sebagai seorang pemuda yang penuh semangat, tetapi juga sebagai seorang teman, sahabat, dan kekasih yang bisa membuatnya merasa lebih hidup. Namun, di balik kebahagiaan yang semakin terasa, ada juga ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Nia mulai merasakan bahwa hubungan mereka akan segera diuji. Banyak yang harus mereka hadapi, terutama perbedaan usia yang sangat mencolok. Nia yang sudah berusia 45 tahun dengan segala pengalaman hidupnya, dan Zaidan yang baru berusia 23 tahun, masih mencari jati diri dalam banyak hal. Meskipun perasaan mereka begitu kuat, Nia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa dunia luar tidak akan begitu mudah menerima hubungan mereka. Di sisi lain, Zaidan juga menyadari bahwa hubungan ini tidak akan semudah yang ia bayangkan. Ia tahu bahwa sebagai seorang mahasiswa KKN, ia datang dari dunia yang sangat berbeda dengan dunia Nia. Di matanya, Nia adalah sosok yang luar biasa, seorang pemimpin yang dihormati dan diandalkan oleh banyak orang. Sementara dirinya, seorang mahasiswa biasa yang hanya ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Namun, di balik semua itu, Zaidan tidak pernah merasa ada batasan yang memisahkan mereka. Cinta yang ia rasakan begitu tulus dan tanpa syarat. Ia ingin berjuang untuk Nia, tidak peduli dengan segala tantangan yang mungkin datang. Suatu pagi, Nia terbangun dengan perasaan yang campur aduk. Ia merasa ada beban besar yang ingin ia lepaskan, sebuah keputusan yang harus diambil agar ia bisa melangkah maju. Zaidan sudah ada dalam hidupnya, dan ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi menahan perasaan itu. Namun, apakah mereka siap menghadapi kenyataan bahwa hubungan mereka mungkin akan membawa perubahan besar dalam kehidupan mereka berdua? Nia memutuskan untuk mengajak Zaidan berbicara. Mereka bertemu di kedai kopi kecil yang mereka sukai. Suasana pagi itu terasa begitu tenang, hanya ada suara aliran air dari kolam kecil di sudut ruangan. Zaidan duduk di seberang meja, menatap Nia dengan senyuman lembut. Ia tahu bahwa hari ini akan menjadi hari yang penting. Sesuatu yang lebih dari sekadar pertemuan biasa. Ibu Nia, Zaidan memulai dengan suara lembut, saya tahu kita sudah melewati banyak hal bersama. Tapi saya juga tahu, ada sesuatu yang mengganjal di hati Anda. Saya ingin kita bicara. Nia menatap Zaidan, perasaan cemas mulai muncul kembali. Tetapi kali ini, ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi menahan semuanya. Zaidan, aku tidak bisa menghindari perasaan ini lebih lama lagi, kata Nia, suaranya pelan namun tegas. Aku tahu hubungan kita tidak mudah. Kita datang dari dunia yang sangat berbeda, dan aku tidak ingin ada yang salah paham tentang kita. Aku adalah seorang ibu lurah, dan kamu masih muda. Aku takut, Zaidan. Takut dengan apa yang akan terjadi jika kita melanjutkan hubungan ini. Zaidan mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya tidak pernah lepas dari Nia. Saya mengerti, Ibu. Saya tahu kita akan menghadapi banyak tantangan, tapi saya percaya pada kita. Saya percaya pada cinta kita. Usia dan status tidak akan pernah menghalangi saya untuk bersama Anda. Saya tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan.
Yang penting bagi saya adalah bagaimana kita saling mendukung dan mencintai satu sama lain. Nia menghela napas panjang, perasaan yang sudah terkumpul dalam hatinya semakin kuat. Zaidan, aku tahu kamu tulus. Tapi aku tidak ingin mengorbankan semuanya. Aku sudah lama menjadi lurah di desa ini, dan aku punya tanggung jawab yang besar. Jika hubungan ini diketahui, apa yang akan orang-orang katakan? Apa yang akan terjadi pada anak-anakku, pada masyarakat yang selama ini mengandalkan aku? Zaidan terdiam sejenak, mencoba memahami apa yang dirasakan Nia. Saya mengerti kekhawatiran Anda, Ibu. Tetapi cinta itu bukan tentang apa yang orang lain pikirkan. Cinta adalah tentang kita, tentang bagaimana kita saling merasa bahagia bersama. Kita tidak akan pernah bisa membuat semua orang senang, tetapi kita bisa membuat diri kita sendiri bahagia. Air mata mulai mengalir di pipi Nia. Ia merasa berat dengan segala pertimbangan yang harus ia hadapi. Tapi di satu sisi, ia juga merasa lega. Setiap kata yang diucapkan Zaidan seperti beban yang mulai terangkat dari pundaknya. Ia menyadari bahwa hidup ini terlalu singkat untuk tidak mengejar kebahagiaan. Zaidan melihat air mata yang jatuh dari mata Nia, dan tanpa ragu, ia meraih tangan Nia dengan lembut. Ibu Nia, saya tidak akan memaksa Anda. Tetapi saya ingin Anda tahu bahwa saya akan selalu mendukung Anda, apapun yang terjadi. Jika kita harus berjuang untuk cinta ini, saya siap. Saya tidak akan pernah menyerah. Nia menatap Zaidan, matanya penuh dengan perasaan yang tak bisa ia ungkapkan. Aku mencintaimu, Zaidan, kata Nia dengan suara bergetar, aku sudah lama merasa kesepian. Dan kamu datang dengan begitu banyak harapan. Aku tidak bisa lagi menahan perasaan ini. Aku takut, tapi aku juga ingin berani. Aku ingin hidupku lebih berarti, bukan hanya untuk pekerjaan, tapi juga untuk diri aku sendiri. Zaidan tersenyum dengan penuh kebahagiaan, dan tanpa kata-kata lagi, ia menarik Nia ke dalam pelukannya. Pelukan itu begitu hangat, begitu penuh makna, seakan mereka berdua menemukan tempat yang tepat untuk saling berpegangan. Di pelukan itu, semua ketakutan, keraguan, dan kebingungan terasa menghilang. Mereka hanya merasa satu sama lain, saling menguatkan, saling mendukung. Hari itu menjadi titik balik dalam hidup mereka berdua. Nia dan Zaidan tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah. Mereka akan menghadapi banyak rintangan, baik dari dalam diri mereka sendiri maupun dari dunia luar. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka tidak akan pernah menyerah. Cinta mereka, yang diawali dengan ketegangan dan keraguan, kini menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Beberapa bulan kemudian, Nia dan Zaidan memutuskan untuk mengungkapkan hubungan mereka kepada masyarakat. Nia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah banyak hal, tetapi ia sudah siap. Ia ingin menunjukkan bahwa cinta tidak mengenal usia, tidak mengenal status, dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa saling mencintai dengan tulus. Meskipun ada yang meragukan hubungan mereka, Nia dan Zaidan tidak pernah goyah. Mereka tahu bahwa mereka telah memilih satu sama lain, dan itu adalah keputusan terbaik yang pernah mereka buat. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ketakutan. Hanya ada cinta yang tumbuh, berkembang, dan menguatkan mereka untuk menghadapi segala tantangan bersama. Akhirnya, Nia dan Zaidan menikah dalam sebuah upacara yang sederhana namun penuh kebahagiaan. Desa yang selama ini menjadi tempat mereka berjuang, kini menjadi saksi cinta mereka yang tulus dan abadi. Mereka memulai hidup baru bersama, dengan tekad untuk terus saling mendukung dan mencintai. Tak peduli apa yang akan datang di masa depan, mereka tahu bahwa bersama, mereka bisa melewati segala hal. Cerita mereka adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal batasan. Cinta datang dengan cara yang tak terduga, dan kadang-kadang, kita harus berani mengikuti hati kita untuk menemukan kebahagiaan sejati.